saja menyanyikan sebuah lagu tentang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita memperhatikan kata-kata di dalam lagu itu, kita bisa menjiwai, meresapi dan mengerti seperti apa kasih Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa seharusnya lah suami-suami mempunyai kasih yang seperti itu terhadap istrinya. Tidak gampang ya, tidak gampang. Tapi saya percaya itu rencana Tuhan dan itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah, ya Tuhan juga pasti memberikan kita kemampuan dan kesanggupan. Amin. Saudara, pada waktu kami pergi ke London tahun yang lalu, ada satu hal yang sangat menarik hati saya, menyentuh hati saya. Pada waktu kami waktu itu makan bersama ya dengan om dan tante saya di sana, di sebuah restoran gitu. Terus pada waktu kami duduk sedang menunggu makanan keluar, tahu-tahu ada sepasang suami istri lewat gitu. Terus tante saya langsung senggol-senggol saya. Dia langsung bilang, lihat itu. Kamu lihat itu pasangan suami istri itu. Terus saya lihat, kayaknya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ya mereka sudah lanjut usianya, lebih tua dari kami ya. Saya perkirakan mungkin ya usianya sudah 70 lebih, mendekati 80 begitu. Tapi kayaknya suaminya itu sayang banget sama istrinya. Jadi istrinya tuh dipeluk, jalan tuh sambil dipeluk gitu ya. Saya awalnya tidak melihat ada sesuatu keistimewaan ya. Tapi kemudian katanya tante saya bilang, itu luar biasa loh itu suaminya itu. Dia bilang begitu ya. Terus waktu saya lihat, iya sih kelihatannya memang mereka pasangan yang cukup harmonis gitu ya. Suaminya jalannya itu sampai peluk istrinya gitu ya. Nah terus waktu kami makan, terus saya mendengar suara yang aneh gitu ya. Jadi orang yang kayak teriak, bukan teriak tapi mengeluarkan suara-suara yang aneh gitu. Kemudian saya ya otomatis saya menoleh ya saudara. Tapi kayaknya yang lain-lain itu sudah biasa dengan hal yang seperti itu. Mereka kayaknya enggak terlalu care, enggak terlalu pusing gitu. Tapi waktu saya toleh, saya lihat, oh ternyata pasangan suami istri itu. Jadi suaminya itu duduk di samping istrinya sambil peluk istrinya terus dia suapin istrinya gitu ya. Saya heran, saya tanya sama tante saya. Terus tante saya bilang, itu yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang aneh itu sang istri. Terus tante saya bilang, ya itu istrinya itu sakit, dia bilang. Istrinya itu sakit dan kondisinya itu seperti apa ya, saya juga nggak tahu sakit apa, tapi kayaknya dia itu sudah nggak bisa apa-apa gitu ya saudara. Jadi mungkin juga jiwanya terganggu juga, kadang-kadang dia mengeluarkan bunyi-bunyian yang seperti itu gitu ya. Tapi ya mereka itu pelanggan di sana. Jadi restoran itu banyak pelanggannya, saudara, termasuk om dan tante saya itu pelanggan di sana. Jadi mungkin yang lain sudah biasa dengan mereka. Tapi saya enggak biasa. Saya lihat, wih itu luar biasa suaminya itu, telaten banget. Dia rangkul peluk istrinya, dia suapin, kadang-kadang makanan netes-netes gini kayak bayi lagi ya saudara. Tapi suaminya itu dengan sabar pesut, dilap gitu ya, didulang. Wih saya lihat luar biasa ya. Saya itu ketenggengan katanya tante saya, itu suaminya itu memang luar biasa. Dia mengasihi istrinya di dalam kelemahan seperti itu, tetapi dia tetap mengasihi. Nah, saudara, pada waktu itu saya enggak punya pikiran untuk mungkin rekam ya, ambil video atau foto ya. Tapi begitu kami pulang ke hotel, saya ingat lagi, saya getun
kenapa kok tadi nggak saya foto, ya, nggak saya video. Nah, saya kepingin tunjukkan kepada saudara-saudara gitu. Saya juga nggak tahu apakah mereka anak Tuhan atau enggak. Tapi kebanyakan di sana itu kebanyakan bukan anak Tuhan. Ya, kalau mereka bukan anak Tuhan, aduh, alangkah memalukan ya. Kalau anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau mereka anak Tuhan, wah puji Tuhan. Saya ikut bangga, ternyata ada juga anak Tuhan yang bisa punya kasih seperti kasihnya Tuhan. Ya, di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan menghendaki kita itu mempunyai kasih seperti kasihnya. Amin. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu sangat care banget, peduli sekali dengan pasangan-pasangan suami dan istri. Tuhan menghendaki kita itu mempunyai hubungan yang indah di hadapan Dia. Jadi bukan seperti kucing dan anjing ya, yang setiap hari ada aja bahan untuk bertengkar. Tapi Tuhan itu menghendaki kita itu indah, bersatu dengan indah. Kami baru pulang dari Jakarta kemarin Rabu. Sebetulnya kami nggak punya rencana pergi ke Jakarta. Sepertinya ini satu kesalahan, ya. Mungkin kalau saya ceritanya panjang. Awalnya juga dengan masalah-masalah yang rasanya bulat gitu ya. Jadi intinya saudara, kami itu mau mengantarkan Vena untuk pergi karena Vena ada studi tour di Jakarta. Berhubung Vena perginya itu katanya Minggu pagi. Nah, waktu itu kami ngomong-ngomong, oh kalau perginya Minggu pagi, dia nggak sempat ke gereja. Ini bukan hal yang baik. Nah, terus akhirnya kami memutuskan, kalau gitu kami yang akan antarkan Vena setelah ibadah, biar dia ikut ibadah dulu. Akhirnya Pak Loki sudah pesan tiket, booking hotel dan semuanya ya. Ternyata sorenya saya ditelepon sama pihak sekolah, Vena tidak boleh pergi sendiri. Jadi dia harus ikut ya dengan rombongan. Tapi kepergiannya ditunda hari Senin pagi. Ya kami agak lega satu sisi, tapi sisi yang lain kami rasanya waduh ini ruwet karena kami sudah terlanjur pesan tiket dan sebagainya. Tapi ya singkat kata kami melihat Tuhan menolong, akhirnya bisa diundur dan sebagainya. Saya awalnya ngomong-ngomong sama Pak Loki gini, aduh kita ini ngapain ya, nganggur-nganggur ke Jakarta, ngapain ini gitu. Tapi kami tetap yakin bahwa di dalam segala perkara Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Dan waktu kami sampai di sana, akhirnya kami tahu, meskipun mungkin saudara melihat kami baik-baik saja, tidak ada masalah di antara kami dan sebagainya. Tapi waktu kami pergi ke sana, dan kami boleh dikatakan kami berdua saja kemana-kemana berdua. Dan saya melihat bahwa Tuhan mengerjakan banyak perkara di dalam hati saya, di dalam hatinya Pak Loki. Ternyata ada saja hal-hal yang harus dibereskan, ada hal-hal yang harus diperbaiki. Dan saya melihat bahwa, wah ternyata luar biasa. Ya, Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang indah gitu di dalam hubungan kami. Nah saya bilang, memang Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin kita terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk berdua, ya. Tapi Tuhan seperti paksa, suruh pergi berdua karena ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami berdua. Nah, saudara, dari peristiwa ini saya tahu bahwa Bapa di surga itu sangat care banget dengan anak-anaknya sebagai suami dan istri, pasangan-pasangan yang ada. Tuhan itu sangat peduli. Dan Tuhan akan sangat sedih kalau kita itu nggak bisa harmonis dengan pasangan kita. Nah, kita sudah bicara banyak tentang hal ini selama beberapa minggu, ya. Dan hari ini kami akan memberikan saudara kesempatan untuk bertanya. Sebentar nanti saya minta dibagikan kertas
dan mungkin ballpoint yang membutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kami tahu bahwa kalau bicara tentang keluarga itu luas banget. Dan bahkan mungkin apa yang kami alami belum tentu juga saudara alami, ya. Setiap keluarga itu punya keindahan sendiri-sendiri, ya, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, malam hari ini kami ingin supaya saudara-saudara semua juga bisa berbagi, mungkin lewat pertanyaan, ya, yang mungkin muncul selama beberapa minggu kita membahas tentang keluarga. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya. Selama ini kan nggak ada kesempatan. Tapi malam hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada saudara. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tulis, nggak usah tulis nama. Jadi saudara nggak perlu malu, saudara bisa tanya, tuliskan pertanyaan di kertas, nanti bisa dikumpulkan, ya. Dan kami nanti akan menjawab sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan setelah itu nanti Pak Logi akan berdoa untuk beberapa hal. Ya. Nah, saudara, mari kita gunakan waktu ini. Kalau saudara sudah mendapatkan kertas yang dibagikan, saudara bisa tuliskan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran saudara, saudara punya banyak pertanyaan, nah saudara bisa tulis di situ, nanti bisa dikumpulkan. Saya akan berikan waktu 5 menit cukup ya. Cukup ya, 5 menit itu lama loh. Ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung juga boleh. Kalau misalnya di antara saudara ada yang mau tanya langsung, saudara bisa langsung angkat tangan. Tapi kalau saudara nggak mau, bisa tuliskan di kertas. Ada yang mau tanya langsung? Ada? Nggak ada. Oh iya, Pak Ferry mau tanya langsung? Oke. Malam, Bu. Ya, saya mau tanya tentang keterbukaan yang beberapa minggu yang lalu kita bahas. Keterbukaan memang mungkin menjadi fokus kita untuk dalam berkeluarga, suami istri, ayah anak, orang tua ke anak, dua arah gitu ya, Bu ya. Cuma yang saya tanyakan gini, bagaimana kalau misalkan sebelum pernikahan atau di dalam pernikahan itu sendiri ada suatu aib yang terjadi. Misalkan ada yang nggak suci satu sebelum nikah, atau mungkin di tengah-tengah ada pezinahan di sana. Kadang keterbukaan itu bisa membuat kepahitan di satu sisi. Ya, misalkan pasti saya kalau sebagai suami kalau menerima seorang istri yang belum virgin, yang nggak virgin ya pasti saya ya ada kepahitan pasti. Nah, saya pasti nggak munafik lah, itu pasti saya simpan di dalam hati umur hidup. Ya, itu aja Bu, makasih Bu. Ya, kami akan menjawab berdua ya. Mungkin kadang-kadang sudut pandang perempuan beda, laki-laki pria beda. Jadi saya akan berikan jawaban saya, nanti Pak Logi akan berikan jawabannya. Pada waktu kita membahas tentang keterbukaan, waktu itu memang sempat saya singgung, perlu sekali terbuka sebelum menikah. Makanya kalau ada masalah seperti itu tadi ya, sudah tidak perawan ya, atau mungkin sudah tidak joko lagi masuk di dalam pernikahan,
itu seharusnya diselesaikan sebelum pernikahan. Seharusnya. Jadi itu nanti tergantung apakah pasangannya bisa menerima atau tidak. Karena masuk di dalam pernikahan itu seharusnya sudah harus bisa menerima pasangannya apa adanya. Itu yang bagus ya, seperti itu. Tetapi kalau sudah terlanjur, nah ini memang sebetulnya kalau masalah itu ya, kalau masalah keperawanan, meskipun terbuka atau enggak terbuka, pasti suaminya tahu kan nanti. Iya kan? Pasti tahu. Mungkin beda dengan pria. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu pasti mau bahwa kita itu jujur apa adanya. Soalnya kalau enggak, nanti pernikahan itu akan didasari oleh kebohongan. Kalau misalnya sudah tahu ya, di dalam pernikahan sebetulnya tidak ada pilihan lain kecuali sang suami harus memberikan pengampunan. Soalnya kalau cerai kan enggak boleh. Ya sang suami harus minta sama Tuhan. Minta kasih Tuhan itu. Makanya kami biasanya dalam konseling pernikahan, kami selalu tekankan betul. Kalian harus terbuka betul-betul. Kehidupan masa lalu itu harus sungguh-sungguh terbuka sebelum pernikahan. Supaya di saat menikah, itu yang pria tahu, ini siapa yang akan menjadi istriku dan bagaimana keadaannya, apakah aku siap menerima dia dengan segala kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Dan yang wanita juga, dia juga harus tahu prianya ini bagaimana dan apakah dia juga sudah siap menerima pria ini dengan segala latar belakangnya. Nah, kalau terjadi perzinahan di tengah-tengah pernikahan. Memang biasanya saya tahu itu adalah hal yang paling sulit sekali. Dan terus terang, pada waktu kami dalam acara Radio Nafiri, saya rasanya paling pusing dan paling tak suka kalau ada masalah yang seperti itu. Tetapi kenyataannya banyak masalah yang seperti itu di antara suami dan istri. Memang keterbukaannya langsung, ya kalau pasangannya nggak siap, itu memang bisa menimbulkan kepahitan, ya sakit hati, tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Kadang-kadang bisa memperparah keadaan. Makanya biasanya itu disiapkan dulu pasangannya. Disiapkan dulu. Tapi tetap ujung-ujungnya keterbukaan itu harus. Karena saya perhatikan ya, biasanya pasangan-pasangan yang sudah suka selingkuh nih, kalau dia tidak terbuka dengan pasangannya, dia akan cenderung mengulangi dan mengulangi lagi. Jadi memang ujung-ujungnya seharusnya terbuka. Kalau memang dia mau bertobat dan memulai suatu kehidupan yang baru. Ya, itu jawaban saya. Mungkin Pak Loki mau beri jawabannya. Di dalam suatu pernikahan memang kita utama itu keterbukaan. Yang seringkali saya beri nasihat kepada setiap pasangan-pasangan yang sudah mengalami seperti peristiwa tadi ya. Biasanya saya katakan ya kita harus tahu timing yang tepat. Waktunya Tuhan. Tadi istri saya bilang dipersiapkan itu tadi. Dalam arti kita betul-betul tahu waktunya Tuhan. Yang pertama kita harus beres dulu kan, yang berdosa beres sama Tuhan, kemudian ada menunjukkan perubahan-perubahan dalam kehidupannya, kemudian yang terakhir tadi istri saya bilang nanti ujung-ujungnya itu ya dengan
keterbukaan. Cuman itu harus tahu waktu yang paling tepat. Saya pernah bagikan, karena banyak kami menerima banyak pasangan-pasangan ya, setelah ikut satu acara untuk acara pasangan gitu ya. Katanya ada yang, bukan pasangan, bukan acara pasangan, sendiri-sendiri, pria sendiri, wanita sendiri. Nah di situ kan ada acara pengakuan dosa. Nah waktu ikut semangat, tapi begitu pulang betul-betul ngaku pasangannya ini, dia telah melakukan ini, wah pasangannya syok. Tidak malah pulih, malah minta cerai. Dan banyak peristiwa yang terjadi cerai malah. Habis ikut acara rohani loh ini. Ya itu timing yang kurang tepat menurut saya. Saya nasihati beberapa teman-teman yang terlibat di dalam kepanitiaan itu, ya kita harus tahu waktunya Tuhan, jangan ngaku semua, pasangannya enggak siap. Wih, selama ini aku anggap kamu ini jujur, aku anggap kamu sudah terbuka, ternyata kamu bla 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 bla, tidak bisa dilanjutkan. Saudara, biasanya pasangan-pasangan yang dia sendiri menghargai arti pernikahan, terus ditelikung dari belakang, merasa ditelikung dari belakang, akhirnya nggak bisa dilanjutkan. Ya ini kejadian banyak peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Kemudian yang pandangan saya menurut firman Tuhan ya, Tuhan itu bukannya selalu memandang masa lalu. Ini harus kita miliki. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita tahu Tuhan itu mempunyai rancangan-rancangan yang mendatangkan kesejahteraan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan itu. Kemudian Filipi pasal 3 misalnya, Rasul Paulus sendiri katakan, ayat 13, 14, aku melupakan. Bukan berarti aku itu sudah mencapai semua, tapi aku melupakan masa laluku. Dan aku berlari terus memandang ke depan itu, menyongsong ke depan. Saudara, ini artinya Tuhan itu tidak melihat masa lalu. Saya seringkali ngomong, kalau Tuhan melihat masa lalu kita semua, enggak ada satupun orang yang masuk surga. Saudara. Enggak ada yang baik manusia ini. Jadi kita perlu belajar, misalnya pasangan-pasangan yang mendapatkan pasangan yang seperti itu, ya memang manusiawi, mungkin berontak, sakit hati, kepahitan ini, ya pasti itu butuh waktu juga ya, enggak gampang juga, enggak gampang saudara. Ini hal yang enggak mudah. Saya melihat ada beberapa suami atau istri yang tahu terang-terangan pasangannya itu sudah melakukan hal-hal yang menyakitkan, tapi dia masih bisa berbesar hati. Itu saya betul-betul kagum melihat seperti itu. Baik suami, ada suami yang jelas-jelas lihat istrinya selingkuh, ya sampai mau dipukul. Dia dulu ikut bela diri, bawa kayu segini, ditungguin saudara. Udah mau digebukin keluar itu pasangan selingkuhan mau digebuk, dia duduk nungguin. Tapi sambil nunggu itu, wah dia ngikuti semua. Wah ini luar biasa, tapi akhirnya dia bisa ngampuni. Tapi ya itu tadi, sudah ngaku ya masih jatuh lagi terus istrinya. Sampai minggat. Itu spirit saudara, makanya ini roh ya. Perjinan, percabulan itu roh itu. Kita nggak bisa lawan dengan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, makanya pakai kacamata Tuhan. Ada istri-istri yang sudah tahu suaminya gini, tapi dia bisa berbesar hati. Ini luar biasa loh ini betul-betul luar biasa.
Saya aja nggak jamin diri saya loh saudara. Istri saya sering kali sih ngomong, wah aku ya enggak. Wih, tapi enak kita nek ngomongi orang kan, enak nggak ngalami. Saya ngalami, cekot-cekot ini. Tapi kita mesti pandang, ya firman Tuhan apa gitu aja. Belajar. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan aku berlari-lari memandang ke depan, menyongsong ke depan. Seperti orang yang lari itu. Mencapai sesuatu. Itu Rasul Paulus katakan. Makanya semua kita, pasangan-pasangan baik untuk kita praktekkan dalam keluarga, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Ada anak sakit hati sama orang tuanya karena melihat masa lalu orang tuanya. Jangan, masa lalu Tuhan aja udah ngampuni, masa kita nggak ngampuni. Ya, kalau saya prinsip tetap firman Tuhan ajarkan seperti itu. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita. Berjalan bersama Tuhan itu masa kini dan masa akan datang. Kalau kita bertobat hari ini juga Tuhan ampuni. Dan songsong ke depan. Itu prinsip-prinsip Tuhan. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita. Sejelek apapun masa lalu kita harus tahu, saudara. Hari ini juga kita berdosa, bertobat, hari ini juga pengampunan itu datang. Dihapus seolah-olah masa lalu itu. Ini yang disebut anugerah. Tapi jangan disalahgunakan. Enak ikut Tuhan. Ini sisi side effect-nya ya. Banyak orang-orang percaya menyalahgunakan anugerah ini tadi. Wah, berbuat dosa aja. Habis gini minta ampun beres kok. Sudah tahu dosa. Tapi dia tetap lakukan. Dia anggap ikut Tuhan itu enak. Berdosa, minta ampun, beres. Berdosa lagi, minta ampun, beres. Ingat ilustrasi, bukan ilustrasi, ini kejadian benar. Orang yang bungkuk. Hah? Oh iya, pertanyaan yang lain bisa dikumpulkan. Terlalu panjang ya jawabnya satu pertanyaan. Ya udah, oke. Ya, mungkin bisa tolong dikumpulkan. Ada yang sudah menulis. Ya, mungkin Berta bisa tolong ya. Yang sudah ada bisa langsung dibawa ke depan, nanti bisa langsung dijawab. Mungkin yang sudah ada dibawa dulu ke depan. Jadi kita bisa langsung jawab, tidak buang-buang waktu. Ya, makasih. Makasih. Saya bacakan ya. Wih, ini kok banyak banget. Ada seorang teman yang terlanjur menikah dengan pria yang sudah beristri karena tidak tahu sebelumnya. Tetapi akhirnya dia berpisah dan suami kembali kepada istri yang pertama. Mereka mempunyai seorang anak dari pernikahan ini. Kemudian teman saya ini menikah dengan orang yang baru bertobat dari agama seberang. Tetapi ternyata suami kedua ini tidak tulus. Jadi ingin menguasai harta istri atau memanfaatkan dari segi material. Akhirnya mereka bercerai. Hah, bulet ya. Bolehkah teman saya ini menikah lagi? Jika suatu saat ada pria tulus dan takut Tuhan yang mau menerima teman saya ini apa adanya. Mungkin Pak Loki mau jawab? Saya dulu katanya Pak Loki. Di sini memang tidak dijelaskan apakah mereka menikah di gereja atau enggak.
ya. Tapi kalau saya melihat pernikahan yang kedua itu pasti bukan di gereja, ya. Pernikahan yang pertama juga tidak jelas. Kalau memang ini juga nggak ditulis apakah dia anak Tuhan atau enggak, tapi mungkin iya, ya. Hanya ditulis ada seorang teman yang terlanjur menikah dengan pria yang sudah beristri. Nah, kalau dua-dua memang bukan anak Tuhan, memang hukum-hukum Tuhan tidak berlaku atas mereka. Pernikahan yang kedua juga tidak berlaku, karena mereka tidak seiman. Dan firman Tuhan berkata, kalau bagi orang fasik, itu hukum-hukum Tuhan tidak berlaku. Jadi, jawaban saya itu kita bisa baca di dalam Mazmur 50 ya. Tuhan berkata, apa urusanmu engkau memeriksa hukum-hukumku? Jadi ya tidak berlaku. Ya memang dianggap aja mereka orang kafir, mungkin tidak kenal Tuhan. Jadi ya terserah aja mau menikah, mau cerai, mau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat, ya dia boleh aja menikah lagi, tetapi sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan, ya. Cari suami yang memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini saya enggak tahu, ini perempuan ini di dalam Tuhan atau enggak. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, sebaiknya, ya seharusnya dia itu bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa, minta jodoh yang Tuhan sediakan bagi dia. Ya tentunya cari jodoh yang seiman, yang mengasihi Tuhan. Dan kalau sudah ketemu, tidak boleh bercerai lagi. Ya itu jawaban saya. Mungkin Pak Loki mau memberikan jawabannya. Yang tentang pasangan-pasangan, besok aja ya jawabnya ya, di acaranya youth itu. Ya, itu tadi ada pertanyaan yang cukup menarik, tapi itu bagiannya Pak Sun. Saya beri waktu dulu Pak Sun. Saya nggak bisa jawab ini. Saya bacakan pertanyaannya. Pasangan anak laki-laki dan menantu kami yang sudah menikah 2 tahun lebih, belum bisa melakukan hubungan suami istri yang layak, berhubung masalah organ keintiman yang ukurannya atau anatominya tidak sesuai. Sekarang istri yang mengharapkan momongan merasa cemas sampai berpikiran untuk cerai. Bagaimana? Kalau soal masalah anatomi tentu harus diperiksa dulu ke dokter spesialisnya. Kalau ditentukan dulu kelainannya itu di yang pria atau yang wanita. Kalau di bagian yang wanita memang ada beberapa macam kelainan di mana tidak bisa senggama yang normal dan itu bisa dilakukan operasi tergantung kelainannya. Jadi salah satu itu jalan lahirnya, vaginanya itu tidak terbentuk dan itu bisa dibikinkan vagina, diambilkan macam-macam lah caranya, bisa dioperasi, dimasukkan, dibikinkan lubang lah seperti itu. Kalau dari yang laki, ya itu tentu perlu juga ke dokter urolog biasanya. Jadi saya kira ini kasus yang khusus sekali, perlu penanganan medis, itu intinya seperti itu. Diselesaikan secara medis maksud saya. Mungkin itu Pak Loki ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya tidak ngerti sudah jawab gitu. Bagaimana mendidik anak, menanamkan disiplin pada anak, apakah dengan cara-cara yang cenderung otoriter dan kaku, dengan cara-cara yang lebih elegan dan mengarahkan perhatian sang anak. Ada lagi ini, bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang memiliki ayah yang temperamen dan ibu yang sifatnya belum dewasa. Bagaimana biar tidak sakit hati. Nah ini masalah anak-anak ya. Jadi kalau kita lihat saudara, apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu akan menjadi benih yang
akan bertumbuh dan akhirnya berbuah-buah. Kalau misalnya kita orang tua, kita salah menaburkan benih-benih itu kepada anak-anak kita dalam kita mendidik, satu saat kita akan menuai itu nanti. Makanya kenapa kita selalu menekankan perlunya kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, dipimpin Roh Kudus. Sebab enggak ada saudara yang lebih baik dari firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan pada saat duduk, pada saat bepergian, pada saat bertidur-tiduran, ajarkanlah firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ajarkanlah firman Tuhan itu kepada anak-anak kita di saat-saat kita duduk-duduk. Jadi mesti punya waktu duduk-duduk, orang tua mesti punya waktu. Bepergian bersama anak-anak. Ini membangun satu komunikasi. Seringkali kita orang tua kayaknya mendidik itu harus beritahu dengan calon, dengan omongan-omongan, omelan-omelan. Sebetulnya itu salah satu bagian saja, bagian kecil. Didikan yang akan sangat berbicara itu melalui keteladanan hidup. Bagaimana hubungan sebagai ayah dan ibu. Bagaimana kita untuk bisa memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Cenderung orang tua yang otoriter tadi ini, kalau misalnya ayahnya sedang beritahu anaknya, ibunya nggak dukung, atau ibunya yang ngontrak. Anak-anak lama-lama akan bersembunyi di balik atau di belakang ibu, atau sebaliknya. Ibu sedang memberitahu nasihati anak, ayahnya bela-bela. Nah ini bukan model mendidik anak yang benar. Meskipun kita tidak setuju saat pasangan kita nasihati anak kita atau memarahi atau apa, kita diamkan aja. Saat anak-anak tidak ada baru diberitahu, oh itu gini loh seharusnya. Supaya anak-anak itu enggak timbul dualisme, saudara. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang memiliki ayah yang temperamen dan ibu yang sifatnya belum dewasa. Ya kadang-kadang namanya anak kalau melihat ayah yang temperamen, suka mukul, ya, moro tangan gitu. Seperti ayah saya, saudara. Saya ingat kakak saya dulu, kalau kakak saya perempuan, kalau ayah saya sedang mukul mama saya, mukul dikejar kan, dia yang ngedeng-dengi di tengah, tendang, mental sampai itu saudara, sadis itu. Bagaimana sikap anak? Nah apa yang kami lakukan, ini hanya bisa dilakukan di dalam Tuhan. Saudara. Kalau kita di luar Tuhan, nggak bisa gimana? Apalagi yang sudah sering menyakiti, nggak bisa. Makanya kembali lagi ke firman Tuhan, kembali lagi ke dalam Tuhan. Ini sumbernya sudah. Terus terang saja, saya pribadi sebelum Tuhan ubahkan, sulit untuk ngampuni. Seperti saudara-saudara saya yang lain. Tapi setelah ngerti firman Tuhan, saya harus beritahu. Mereka tidak mau, saya tetap tunjukkan. Waktu saya mendekati ayah saya yang temperamen seperti itu, mama saya jealous, saudara. Nah kita bagaimana dengan bijaksana? Mama saya nggak mau anak-anaknya, karena dia juga sakit hati. Nah saya juga ada pendekatan dengan mama saya. Saya beritahu, lahir kembali itu penting. Jadi orang Kristen bukan cuma berpuluh-puluh tahun sudah jadi Kristen. Bukan melayani Tuhan aktivitas belaka. Saya beritahu, akhirnya mama saya lahir baru, kemudian bisa mengasihi,
kasih itu ada pengampunan, menutupi banyak dosa. Akhirnya ya bisa berjalan dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu menghadapi orang tua yang temperamen, ibu yang sifatnya belum dewasa. Prinsip kita harus sendiri bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kita saling cinta, bergumul, dapat peneguhan dari Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi orang tua dari salah satu kami tidak setuju. Bagaimana? Ini sebetulnya sudah sering juga dibahas oleh Pak Loki ya di dalam khotbah-khotbahnya. Jadi kalau memang sudah yakin Tuhan yang mempertemukan jodoh dari Tuhan, yakinlah bahwa suatu saat pasti orang tua bisa berubah hatinya. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan kalau seseorang itu ada di jalan Tuhan, musuh pun akan diperdamaikan. Ya, jadi apalagi orang tua. Ya, kami juga sering menemui pasangan yang seperti ini. Ya, biasanya kami ya menganjurkan, ya pokoknya kalian nurut aja sama orang tua dulu ya. Sambil terus berdoa, minta sama Tuhan. Jadi jangan terus backstreet ya, diam-diam, malah nanti sembunyi-sembunyi, itu malah jadi nggak baik ya. Pak Loki dulu sudah pernah menyaksikan juga temannya yang mereka ya akhirnya mereka tetap berteman biasa sambil menunggu sampai hati orang tuanya dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya ya memang dijamah dan akhirnya direstui ya. Itu. Mungkin Pak Loki mau tambahkan? Enggak. Oke, selanjutnya. Kita ganti sekarang. Kenapa ada istri yang mau menjadi kepala keluarga? Ya enggak tahu kenapa. Nah, kalau istri sudah menjadi kepala keluarga, lalu apa yang harus suami lakukan? Sehingga istri bisa tahu posisinya. Nah ini yang bisa dijawab. Kalau kenapa istri mau? Ya saya enggak tahu kenapa. Tapi kalau istri sudah menjadi kepala keluarga, sudah seperti itu ya, lalu apa ya? Suami yang harus lakukan. Ya, saya pikir gini, kita terus kembali ke firman Tuhan. Jawabnya kok semua harus kembali ke firman Tuhan. Ya memang ini sudah, tidak ada lain. Firman Tuhan memposisikan suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Nah kalau istri mau mengganti suami sebagai kepala, seringkali saya gambarkan ini orang yang berjalan akrobat. Kepalanya di bawah, tubuhnya di atas. Mau bertahan sampai kapan? Nah, istri yang sudah terlanjur seperti itu, bagaimana sikap suami? Pertama yang harus dilakukan itu adalah berdoa. Doakan aja. Kedua, tunjukkan sikap kita sebagai kepala. Jangan otoriter, tapi kasihi. Bawa dan dorong untuk juga istri bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya ngomong istri yang jadi kepala itu belum ketemu sama Tuhan secara pribadi. Loh kok banyak, berarti banyak ini. Bahkan ada ibu gembala yang ya itu belum ketemu sama Tuhan. Orang yang sudah ketemu sama Tuhan, tidak mungkin lah saudara, mau melawan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tidak mungkin saudara. Cuman ini ada satu proses. Ya. Satu proses. Kadang-kadang ada suami yang memang sifatnya itu agak ya lemot. Ada ya suami yang agak lemot gitu ya ada. Lah dapat istri yang tak. Wah itu yang nggak gampang saudara. Nah ini yang perlu dipraktekkan. Kesaksian Pak Semi dulu ya waktu dengan istri
bagaimana istrinya yang dulu mau jadi kepala begitu. Tapi setelah ketemu dengan Tuhan secara pribadi, ada pertobatan. Apakah harus berubah karakternya? Istrinya yang lemot terus suaminya disuruh tak. Ya mana bisa, itu sudah karakter. Tapi saya percaya, saudara, bukan berarti suami yang lemot itu kemudian di dalam Tuhan. Akhirnya nanti kan hikmatnya pasti beda, ini pasti beda. Tuhan ubah. Istri juga begitu. Bukan berarti yang cekatan yang begini-gini terus jadi lemot, terus dibiarkan. Ya, buyar kabeh rumah tangga. Ya kita tetap aja pada posisi. Tapi beri kesempatan suami dalam mengambil keputusan, dalam apa semua. Ya, seperti itu gambarannya, saudara. Kalau kami nggak ngalami kayak gitu sih, karena memang karakter memang seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Mungkin mau ditambahkan istri saya. Istri yang sudah terlanjur. Mungkin kalau ada istri yang jadi kepala, ya mungkin karena suaminya nggak jadi kepala. Jadi dia terpaksa harus mengambil tanggung jawab itu. Soalnya saya menemui beberapa pasangan yang seperti itu, dan saya pernah menasihati juga seorang istri yang saya tahu bahwa dia sebenarnya lebih cekatan. Kayaknya di dalam bekerja semuanya dia itu berhasil. Sementara suaminya itu biasanya kurang pede dan biasanya melakukan apa-apa itu enggak jadi begitu ya. Tapi saya perhatikan juga karena istrinya memang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi istrinya rajin berdoa, terus mencari wajah Tuhan. Tapi saya menasihati dia, saya bilang, bagaimanapun juga kamu tetap istri. Kamu harus menundukkan diri. Jadi kamu bukan kepala. Beri kesempatan kepada suamimu untuk duduk di tempatnya. Jadi kamu harus dukung dia, ya. Dan mungkin kadang-kadang harus menanggung risiko juga, menanggung kesalahan-kesalahannya, yaitu sudah memang risikonya. Tapi jangan terus dilemahkan, disalahkan, dikritik dan sebagainya. Saya bilang nanti dia tidak akan duduk jadi kepala, ya. Nah, saudara, pertanyaan yang selanjutnya, mungkin kalau saudara tidak puas dengan jawaban, saudara bisa langsung angkat tangan ya. Bagaimana seharusnya sikap tunduk seorang istri terhadap suaminya? Ya saya bilang itu di firman Tuhan sudah jelas di Petrus ya, dikatakan bahwa istri itu harus seperti Sarah yang sungguh-sungguh menundukkan diri, tapi bukan artinya terus istri itu tidak punya hak untuk bicara. Tetap ada, karena dia juga seorang penolong ya. Tapi kalau suaminya tidak mendengar dan sebagainya, ya sudah, didoakan saja ya. Jadi kita itu tetap memberikan pendapat kita, ya kita bisa memberikan pandangan kita, tetapi keputusan yang ambil itu tetap suami yang memutuskan. Jadi keputusan terakhir itu tetap suami yang menentukan, karena dia kepala. Dan kita sebagai istri, kita tunduk, artinya keputusan apapun yang diambil mungkin tidak sesuai dengan maunya kita, ya kita nurut aja. Meskipun mungkin kalau kita melihat bahwa, waduh ini bisa nanti dampaknya tidak baik dan sebagainya, ya sudah, dijalani saja dan didoakan. Ya, saya yakin kalau kita tuh mengasihi Tuhan, Tuhan nanti intervensi, Tuhan nanti yang akan bekerja. Dan suami bisa tahu-tahu berubah sendiri ya. Saya bisa ngomong begini karena saya banyak mengalami hal-hal yang seperti itu. Biasanya kalau kami ada beda pendapat, ya pasti akhirnya ya tetap keputusan itu ada pada Pak Loki. Tapi kadang-kadang saya juga, waduh ini bisa nanti dampaknya begini-begini. Dan memang kadang-kadang bisa terjadi demikian saudara. Tapi ya sudah, dijalani saja dan ditanggung ya. Tapi juga ada saat-saatnya tahu-tahu
Ya, saya berdoa ya. Tahu-tahu Pak Loki mengubah sendiri keputusannya, ya. Bagaimana seharusnya sikap mengasihi seorang suami terhadap istrinya? Itu tadi sudah ya, sudah dijelaskan awal tadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang suami itu harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Ya, itu ukuran Tuhan itu segitu ya. Dan kita juga harus menuju ke sana. Saudara, saya tahu bahwa memang tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu pasti bisa. Ya. Saya tidak ulangi ya, saya pikir cukup jelas tadi. Ada pertanyaan dari sisi lain ini. Apa yang bisa dilakukan istri jika suami suka menonton video porno dan mengajak oral seks? Sedangkan jika tidak dituruti akan marah-marah. Dengan background dulu suami biasa melakukan seks bebas. Saudara, memang kalau kita lihat video porno itu pasti produksi setan. Pasti itu dibuat sesuatu yang menggairahkan sampai orang itu bisa gimana gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah satu langkah yang tidak benar. Kalau mau mempraktekkan apa yang dilihat. Ada beberapa penasehat-penasehat di pernikahan di luar Tuhan. Kalau mau menikah, belajar sesuatu, disuruh nonton video porno bersama-sama. Jadi saya pikir ini hal yang enggak benar. Karena jelas video porno ini produk setan. Enggak bisa kita pakai sebagai satu yang bisa dicontoh ya. Nah, kalau sudah suami seperti ini, biasanya saudara coba istri mulai terus banyak berdoa. Tadi istri saya ngomong kasus doa tadi ya, bisa mengubah keputusan suami. Doakan aja, didoakan. Kalau perlu sebelum melakukan hubungan suami istri, ajak berdoa dulu. Kira-kira seperti itulah. Saya ingin mau bertanya, Saya ingin mau bertanya, apa betul Tuhan ingin kita setia, padahal kita diduakan pasangan kita. Bertahan rasanya sakit hati. Apa harus mendua juga? Saya merasa bahwa semua ini tidak adil. Apa aku yang salah? Nah, balas dendam ini. Ya kapan mari ya. Tapi dari ini fakta loh, saudara. Pasti ini sesuatu yang pengalaman yang kurang enak ya. Mesti setia kan? Sedangkan kita jelas tahu diduakan, dinomor duakan. Ada yang nomor 1. Nah, tanya apakah dibalas juga kita mendua juga, gitu. Nah, ini dunia memang, dunia seperti itu. Ada seseorang, suaminya dulu selingkuh, saya sudah cerita ya. Setelah berjalan 3 atau 4 tahun, istrinya akhirnya ketahuan. Ini mereka dua-dua sudah melayani Tuhan. Waktu ditanya, kenapa kamu kok sampai lakukan itu? Ya kamu dulu kan juga lakukan itu. Nah, kalau seperti ini ya enggak ada selesainya, saudara. Tapi bertahan rasanya sakit hati, ya itu udah berdoa tadi. Dan tentu ini panjang, lihat kasusnya juga gimana, kenapa, asal mula dan sebagainya, seperti itu. Tapi merasa tidak adil. Ya memang di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita cari keadilan.
Tapi saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan pasti bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin mau ditambahkan? Cukup ya. Saya itu punya kebiasaan diam. Kalau lagi marah atau jengkel sama pasangan saya, dan pasangan saya juga diam kalau ada masalah. Bagaimana solusinya supaya tidak saling diam? Ya bicara. Gampang toh sebetulnya. Saya rasa ini yang nulis ini kan sudah sadar. Ya mulailah bicara, ya. Kalau pasangannya diam, ya diajak ngomong gitu. Nanti dia pasti juga akan bicara, ya. Tapi saya juga heran kok bisa ya ada dua-dua begitu. Biasanya kalau yang satu diam, satunya pasti bicara, ya. Saya sama Pak Loki dulu juga kebalikan seperti itu. Biasanya kalau dulu Pak Loki yang diam, saya yang tidak tahan diam. Jadi saya kalau ada apa-apa, saya mesti ngomong dan membereskan. Tapi lama-lama sekarang terbalik. Saya yang diam, Pak Loki yang mulai ngomong dulu. Ya. Nah saudara, memang harus salah satu mulai berbicara. Ya. Jadi ya solusinya ya mulailah berbicara. Ya. Ya enggak lah, saya sekarang ya bicara gitu. Tapi ya bicaranya itu yang penting-penting gitu ya. Cuman ya itu tadi, makanya firman Tuhan kan bilang, jangan menghakimi nanti diukurkan ke kita. Ini contoh, bukan istri saya menghakimi, enggak. Maksudnya itu dulu seperti itu ya, nanti bisa dibalik gitu saudara. Kalau misalnya sekarang misalnya saya banyak diem itu nggak tahu ya, memang gini. Oh sekarang yang ngomong, dulu diem, nggak kroso ya. Ya memang dulu saya diem saudara, sekarang nggak bisa diem. Bagaimana cara membawa keluarga untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Ini penting. Seringkali di tempat ini ditekankan mezbah doa, mezbah keluarga. Ini menolong, saudara. Dan meskipun ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Mezbah keluarga ini manfaatnya banyak. Tapi Tuhan sudah mulai ajarkan, kami sendiri dulu kumpul semua ya. Tapi begitu anak-anak berkeluarga, sudah berkeluarga, ya seharusnya mereka punya mezbah keluarga sendiri. Itu seharusnya. Nah ini yang baru Tuhan ajarkan untuk ya saya akan bicara nanti sama anak-anak saya. Yang sudah punya keluarga harus punya mezbah keluarga sendiri. Ini penting, saudara. Kemudian yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan ini, bagikan terus. Saudara, saya dilahirkan dari keluarga Kristen, sejak lahir Kristen sudah. Tapi saya lahir kembali itu kira-kira waktu saya usia 19 tahun, mau masuk 20 tahun. Saya baru bisa membedakan Kristen yang belum lahir baru dan Kristen yang sudah lahir baru. Kristen jemaat itu biasanya belum lahir kembali, asal ke gereja, asal ikut aktivitas gereja, tapi belum lahir kembali, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak orang, bahkan anak-anak atau keluarga pendeta banyak yang belum lahir kembali. Dulu waktu kami kuliah, temannya istri saya anak seorang pendeta. Kami kan aktivis di persekutuan kampus. Tanya sama istri saya, lahir baru itu apa sih? Anaknya pendeta. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah dilahirkan kembali.
Saudara, melalui perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini yang bisa mengubah hidup kita. Tanpa pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, sulit loh bagi kita. Untuk kita itu bisa membedakan. Saulus menjadi Paulus, perubahannya itu karena perjumpaan pribadi. Bagaimana membawa keluarga kita? Seharusnya siapa yang sudah lahir kembali, siapa yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang terus harus dorong. Pengalaman saya, awal mula saya begitu, ya saya ngomong sama saudara-saudara saya, sama mama saya ngomong, adakan waktu banyak ngobrol. Orang Kristen yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Lahir kembali. Nah, apa lahir kembali? Jelaskan. Prosesnya bagaimana? Jelaskan. Jangan ngerti sendiri. Banyak orang cuman mau membawa orang, tak ajak pergi gereja aja, yang penting dengerno sendiri, nanti Tuhan ubah sendiri. Nah, saudara, siapa yang sudah lahir kembali di dalam keluarga itu? Dia harus ngomong, ajak, bicara. Tanda-tanda kelahiran kembali harus bisa kelihatan. Setelah kita terus banyak ngomong, banyak sharing, kita ikuti. Ada enggak? Oh ada sudah. Kalau dia dulu misu-misu, ngomong kotor, tanpa merasa bersalah, sekarang sudah ada merasa bersalah. Oh itu tanda-tanda kelahiran kembali. Dulu suka nyuri uangnya orang atau dusta atau apa, sekarang sudah enggak. Itu tanda-tanda kelahiran kembali. Ya, ini yang harus diikuti. Kira-kira yang sudah ngalami harus terus banyak sharing. Ini penting, saudara. Suami yang sudah ngalami, bagikan. Istri yang sudah ngalami, bagikan kepada keluarga. Anak-anak sudah ngalami, bagikan. Tuhan mau keluarga kita mengalami kelahiran kembali, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itu. Iya, kalau misalnya ada yang mau memberikan usulan, pandangan, boleh saja ya. Saudara bisa mengangkat tangan, nanti kami akan memberikan kesempatan. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mengatasi suami yang tidak sejalan dengan istri dalam prinsip, cara berpikir, dan lain-lain. Ini kok agak nggak enak ya, mengatasi suami. Posisi suami sudah menjadi anak Tuhan. Seharusnya kalau dua-dua anak Tuhan ini lebih mudah ya. Memang biasanya memang suami istri itu beda, semuanya berbeda. Cara berpikirnya, cara mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi kalau keduanya itu sudah komitmen mentaati Tuhan, nah jadi istri ya tetap harus menundukkan diri itu tadi ya. Jadi bukan artinya bagaimana caranya kita bisa menguasai suami, mengatasi suami. Ya, kita dengarkan dulu pendapatnya dia, ya. Dan mungkin saja pendapatnya dia itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan, ya. Jadi yang paling penting berbicara. Dua-dua itu bisa ngomong enak-enakan gitu ya. Enaknya bagaimana misalnya menghadapi satu masalah, dibicarakan bareng. Ini enaknya bagaimana? Nah, sama-sama melihat yang terbaik yang bagaimana. Nanti itu keputusan diambil bersama-sama. Ya. Tapi kalau suami tetap mengambil keputusan yang berbeda, ya istri ya tetap mengikuti suami. Gitu. Ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan yang lain ya. Mungkin Pak Loki mau kasih tambahan. Cukup ya saya kira ya. Yang kami tidak jawab, mungkin ada di saudara-saudara yang kok pertanyaan saya nggak dibaca. Kesatu enggak jelas, kedua itu sudah mirip-mirip ya, yang mirip-mirip. Ini ada mirip-mirip, tapi ini kami enggak panjang lebar untuk mengulas, karena ini ada hubungannya dengan acara besok anak-anak youth, Fever of Love. Pertanyaannya, kenapa ada pasangan yang setia pada masa pacaran, tetapi ketika mereka menikah, pasangan tersebut tidak setia lagi?
Ya ini tergantung hubungannya ya. Bagaimana kita bisa menemukan pasangan yang memang sudah ditentukan Tuhan untuk jadi teman hidup kita. Nah ini pasti besok akan terjawab melalui kesaksian-kesaksian anak-anak youth yang sudah menikah pun besok ada kesaksian-kesaksian yang bagaimana pergumulan mereka. Bagaimana kita mempunyai pasangan terlalu memperhatikan keadaan kita. Apa ini? Tidak jelas. Bagaimana ciri-ciri jodoh yang berasal dari Tuhan? Nah ini pasti besok akan dijawab banyak. Ya, tapi yang jelas kita sudah seringkali mengulas pasangan itu harus memang betul-betul kita yakini dari Tuhan. Bagaimana bisa yakin? Melalui pergumulan. Tuhan kita sampai hari ini masih menjawab pergumulan kita. Tadi saya baru memberi nasihat pada seseorang, Tuhan itu masih menjawab. Bagaimana kalau belum yakin? Kalau belum yakin, minta tanda, minta peneguhan. Tuhan pasti beri peneguhan. Kita harus garis bawahi, Tuhan masih menjawab pergumulan atau doa-doa kita sampai hari ini. Kemudian yakin itu bukan sepihak, harus dua belah pihak. Mungkin bagi orang tua nanti yang anaknya sudah mulai remaja, bisa nasihati anak-anaknya. Jangan cuman sepihak, artinya cuman salah satu yang yakin. Kalau misalnya anak kita wanita didatangi oleh seorang pria, kamu tulang rusukku, kata Tuhan. Nah, ya udah. Jangan terus gitu. Itu kan Tuhan ngomong sama kamu, itu kan katamu. Tapi Tuhan belum ngomong sama aku, ajari jawab begitu. Atau sebaliknya, ada loh sekarang cewek-cewek nembak dulu. Aku mimpi kamu itu pasanganku. Iya kamu mimpi, aku belum mimpi. Jadi harus dua belah pihak. Bergumul itu harus dua belah pihak. Peneguhan-peneguhan yang datang harus dua belah pihak. Begitu sudah yakin dua-duanya, baru mulai melangkah lebih lagi. Ini penting. Jangan kita waktu awal mula pacaran gini kayak tadi, setia, nunjukkan setia. Iya, cuman kelihatan bagus-bagusnya aja kalau pacaran itu. Begitu menikah, sudah. Lihat semuanya, sudah, ya kan? Dan waktunya dari pagi, malam sampai pagi lagi. Kalau pacaran kan cuma ketemu berapa jam gitu. Itu bisa berubah, kondisinya seperti itu. Makanya banyak orang yang bilang, ya kalau cinta itu buta katanya. Jadi namanya cinta buta itu, wis pokoknya ada yang ngomong cinta sama kita, cinta itu buta, iya. Justru enggak. Nanti begitu, kalau yang aliran cinta buta itu ya, begitu menikah, kelihatan semua tuh. Lah kok kelihatan semua gini? Lebih baik enggak nikah ya. Nah dulu prinsipnya cintanya buta. Kalau kami ngajari justru pada saat kita mau ada pendekatan, ada pergumulan, buka mata lebar-lebar. Jadi kalau aliran kita, cinta itu buka mata lebar-lebar, gitu. Bukan cinta buta, merem-mereman gitu. Nah kalau sudah menikah, ya sudah agak merem-merem sedikit, dilirik-lirik, ya udahlah. Kalau banyak orang begitu sudah menikah baru buka mata, ya terlanjur, nggak boleh cerai kok. Iya kan? Nah nasihati anak-anak kita, famili kita, saudara kita, ponaan kita, ajari seperti itu. Anak-anak remaja sekarang asal pacaran, karena cinta itu buta katanya. Enggak justru masa-masa pacaran itu jangan tutup mata, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, ya tutup mata satu ya tidak apa-apa. Sudah menikah. Ya gambarannya seperti itu kira-kira. Ya ada lagi pertanyaan yang lain? Setelah itu kita akan berdoa ya. Apakah boleh yang belum menikah menasehati
atau memberi saran untuk pasangan yang sudah menikah. Kami yang belum menikah ini lebih banyak tahu tentang kebenaran. Ya boleh-boleh aja ya. Orang memberikan saran, memberikan nasihat itu boleh-boleh saja ya. Kan tergantung yang menerima nasihat ya. Asal kalau misalnya nasihatnya nggak diterima jangan marah gitu aja ya. Ini saya agak bingung ini ya, saya tidak gitu ngerti. Bagaimana respon dalam bentuk tindakan setelah mengampuni seorang anak kandung diperlakukan seenaknya dari seorang ayahnya. Ini maksudnya tindakan dari anak kandungnya atau dari ayahnya ini? Kalau ayahnya ya, maksudnya ayahnya dulu memperlakukan seenaknya, terus anaknya ini mengampuni gitu ya maksudnya. Aduh saya nggak gitu jelas. Kalau memang begitu, anaknya sudah mengampuni ayahnya, ya tunjukkan ya bagaimana melalui sikap, tindakan, ya mungkin kalau ya berbuat baiklah kepada sang ayah begitu. Ada banyak cara untuk bisa berbuat baik. Mungkin kalau ayahnya capek dipijetin ya. Kalau misalnya ini anaknya ini perempuan, bisa ayahnya dimasakkan gitu. Atau misalnya sudah bekerja, belikan sesuatu yang ayahnya suka gitu. Itu tindakan dari sang anak. Kalau ayahnya ya ada banyak hal juga yang bisa dilakukan oleh seorang ayah bagi anaknya ya. Pokoknya lakukanlah hal-hal yang baik yang menunjukkan kebaikan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang anak saat keluarganya telah dipulihkan, namun orang tua tersebut belum ada keinginan untuk pergi ibadah atau gereja, tapi orang tua sudah percaya. Maksudnya belum mau ke gereja ya. Ya memang nggak bisa dipaksa. Didoakan ya, didoakan. Karena yang mengubah hati seseorang itu hanya Tuhan yang bisa. Dan tetap jangan putus asa. Kalau ada kesempatan tetap diajak ya. Kalau punya kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan bekerja, ceritakan kepada orang tua. Dan tunjukkan perubahan-perubahan hidup. Orang tua nanti akan melihat, oh anakku kok sekarang beda, lain. Nanti bisa tergerak sendiri hatinya. Bagaimana tindakan anak ketika orang tua ingin melihat kebahagiaan anak saat pernikahan, namun umur anak tidak cukup, tapi umur orang tua lanjut. Oh ini jadi maksudnya anaknya belum cukup umur untuk menikah, tetapi orang tuanya umurnya sudah lanjut, dan kemudian kepingin anaknya cepat menikah. Saya tidak tahu umur berapa sih anaknya. Mungkin kalau sudah 17, 18, tapi yang penting begini saudara, pernikahan itu sebetulnya tidak baik kalau didasari hal-hal seperti ini. Kalau hanya didasari karena orang tua kepingin anaknya cepat menikah aja, itu sebetulnya tidak baik. Dan saya juga tidak berharap kita orang tua itu seperti itu. Jadi memaksa anak itu harus menikah karena hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Ini tidak baik. Biarkan anak itu menemukan pasangannya sendiri dan tidak dipaksa-paksa untuk menikah. Seandainya dia tidak mau menikah ya jangan dipaksa. Ya. Daripada nanti misalnya dipaksa-paksa, tahu-tahu dia tidak bahagia, orang tua yang salah. Jadi berikan kebebasan kepada anak untuk menentukan jalan hidupnya. Yang penting kita bawa dia itu mengenal Tuhan. Dan supaya dia bisa bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidupnya. Kalau Tuhan menghendaki dia menikah, biarkan dia juga bergumul sendiri untuk pasangan hidupnya. Nanti kalau dia sudah ketemu, ya mantap dengan pasangannya, apapun nanti dia akan bisa jalani.
Dan kita tidak disalahkan sebagai orang tua. Tetapi kalau kita yang memaksakan kehendak kita, suatu saat kalau dia mengalami hal-hal yang tidak enak, kesusahan dan sebagainya, masalah, persoalan, kita yang akan disalahkan sebagai orang tua. Ya, jadi sebaiknya orang tua ya enggak usah paksa-paksa anak lah. Tetapi kalau anak sendiri, kalau memang mau menyenangkan orang tua, enggak apa-apa, bergumul aja. Berapa sih umurnya? Saya enggak tahu. Kalau umurnya sudah 17, 18, mau bergumul ya enggak apa-apa. Kalau perempuan ya, tapi kalau pria, kalau pria itu ukurannya sudah bisa bekerja sendiri, bisa menafkahi keluarga, boleh aja mau cari jodoh. Mungkin usia 18, 19. Tapi meskipun usianya sudah 20 lebih, 30, tetapi kalau masih belum bisa menafkahi keluarga, ya sebaiknya jangan menikah dulu. Ya, itu pendapat saya, mungkin Pak Loki mau menambahkan. Cuman saya mau menambahkan tadi yang belum menikah menasihati yang sudah menikah. Ya boleh-boleh saja, apalagi sudah tahu kebenaran. Cuman tetap harus waspada ya, Galatia pasal 6 ayat 1 itu katakan kita harus tetap berjaga-jaga atas diri kita. Harus berhati-hati. Seringkali apa yang kita berikan, nasihatkan itu bisa memukul balik. Nah itu yang maksudnya Galatia 6 ayat 1 itu kamu yang rohani harus tetap belajar rendah hati, ya, menasehati, memberi saran, enggak apa-apa. Tapi tetap harus berjaga-jaga atas diri kita sendiri. Supaya serangan balik itu tidak menyerang kita. Pada saat nanti kita sendiri sudah menikah, enggak taunya baru kita sadar, iya ternyata sulit ya menikah. Ya kira-kira gambaran seperti itu. Saya undang para pemain musik singer bisa maju ke depan.